Halo, selamat siang Tribuners. Anda menyaksikan live update bersama saya Ratu Jati Jumat 7 Mei 2021. Menjelang Lebaran, penyekatan pemudik ini terus dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Palembang, Tribuners. Penyekatan dilakukan di beberapa pintu tol seperti di pintu tol Keramasan Palembang Kayu Agung dan di pintu tol Palindra. Untuk informasi lebih lanjutnya sudah ada jurnalis Sripoku.com, Odi Arya di sana. Halo, selamat siang, Odi. Halo, Odi, selamat siang. Selamat siang, Ratu. Baik, Odi, saya ingin bertanya soal penyekatan di pintu tol Palindra. Seperti apa kondisinya di sana? Bisa dijelaskan, Odi? Ya, baik, Ratu. Untuk penyekatan di Kota Palembang sendiri terdapat 5 pos penyekatan maksud kami, Ratu. 2 diantaranya ada di pintu tol Kayu Agung Palembang dan pintu tol Palembang Indralaya, Ratu. Untuk kondisi di kedua penyekatan itu sendiri terpantau ramai, lancar, dan kondusif, Ratu, hingga hari kedua larangan mudik. Kembali, Ratu. Baik, kemudian siapa saja yang ditugaskan untuk berjaga di lokasi? Untuk di pos pengamanan, selain anggota Polri, terdapat juga anggota TNI dan Satpol PP, kemudian petugas perhubungan, dan juga tenaga kesehatan, Ratu. Baik, kemudian apakah penyekatan ini dilakukan di jam-jam tertentu saja atau seperti apa, Odi? Oke, baik, Ratu. Hingga hari kedua ini penyekatan di Kota Palembang cukup baik, Ratu. Umumnya dilakukan pada pagi hingga sore hari, Ratu. Namun terjadi ketika pada malam hari penyekatan sendiri terlihat sedikit longgar, Ratu. Itu dikarenakan para petugas sedang terjadinya pergantian shift antar penjaga yang lain, Ratu. Begitu. Sejauh ini sudah ada berapa kendaraan yang diminta untuk putar balik, Odi? Sejak hari kemarin, Ratu, sudah sekitar total 800 lebih kendaraan yang dipaksa putar balik dari arah Ogan Ilir yang mencoba masuk di Kota Palembang, Ratu. Pada hari pertama kemarin ada sekitar 700 kendaraan yang dipaksa putar balik, sementara untuk hari ini baru hanya sekitar 75 kendaraan, Ratu. Kemudian untuk kendaraan yang diminta untuk putar balik, ini boleh dijelaskan apakah jenis kendaraannya, apakah hanya mobil saja atau mobil dan juga sepeda motor atau seperti apa, Odi? Baik, Ratu. Untuk saat ini hingga hari kedua, kendaraan yang dipaksa putar balik pada umumnya merupakan kendaraan jenis minibus, mobil pribadi, Ratu. Sementara untuk kendaraan jenis roda 2 tampak masih hilir mudik masuk maupun keluar Kota Palembang, Ratu. Oke, berarti untuk sepeda motor ini tidak dilakukan penyekatan atau seperti apa, Odi? Ya, benar, Ratu. Berbeda dengan di Pulau Jawa, untuk di wilayah Kota Palembang sendiri kendaraan masih bebas keluar masuk dan tidak ada penyekatan, tidak ada maksud kami razia ataupun di stop, Ratu. Itu karena lantaran petugas mengaku hingga saat ini belum ada arahan atau petunjuk dari atasan untuk menyetop para pengendara roda 2 kemudian memeriksa kepentingan mereka, Ratu. Begitu, Ratu. Untuk kedepannya, apakah sudah ada informasi apakah nantinya kendaraan roda 2 ini juga akan dilakukan pemeriksaan atau seperti apa begitu? Sudah ada informasi, Odi? Ya, Ratu, untuk hingga saat ini masih kendaraan roda 2 bebas melenggang untuk masuk di sejumlah perbatasan wilayah Kota Palembang. Dari informasi yang kami terima, Ratu, saat ini pimpinan baik dari Forkompinda setempat sedang akan melakukan rapat terkait sepeda motor ini sendiri, Ratu. Apakah boleh masuk atau tidak ke wilayah Kota Palembang, begitu, Ratu. Kemudian sejauh ini untuk kendaraan yang diminta putar balik, apakah hanya yang dikendarai oleh warga negara Indonesia saja atau warga negara asing ini juga terkena penyekatan ini, Odi? Oh, baiklah, Ratu. Untuk hari pertama kemarin ada warga negara asing asal Rusia yang terpaksa dicegat oleh petugas karena dia bersama pasangannya yang merupakan warga negara Indonesia kedapatan habis masa waktu rapid antigennya, Ratu. Lalu kedua pasang ini kemudian dicek kembali hasil rapid testnya dan dinyatakan negatif. Kemudian begitu, Ratu.
Berarti tidak diminta untuk putar balik ya, dilakukan tes lagi, kemudian karena hasilnya negatif bisa melanjutkan perjalanan, gitu ya? Iya, benar Ratu. Jadi Baik. kedua pasangan ini alasannya sendiri mereka mau ke Kepulauan Mentawai, tepatnya Sumatera Barat. Mereka melintas sejak tanggal 5 dari Bali, kemudian ke Surabaya, melintas lagi ke Merak, dan tiba lagi di Kota Palembang tepat pada tanggal 6 kemarin. Ketika mereka sampai, maka mereka dicegat untuk dilihat mengenai kelengkapannya. Untuk kelengkapan sendiri mereka sangat lengkap Ratu, hanya saja rapid test mereka. Begitu Ratu. Baik, saya ingin bertanya soal di pintu tol Keramasan Palembang Kayu Agung. Tadi disebutkan juga oleh Odi bahwa penyekatan ini tidak dilakukan dengan ketat. Jadi hanya di pagi hari saja dilakukan dengan ketat, kemudian menjelang siang penyekatan ini mulai melonggar. Apakah sudah ada evaluasi dari pihak terkait tentang penyekatan ini yang sepertinya tidak konsisten begitu ya? Ya, baik Ratu. Untuk saat ini masih belum ada Ratu terpantau, masih seperti hari pertama, masih sedikit longgar Ratu. Itulah kenapa di jam-jam ketika ada upload atau pergantian shift antar petugas, ada sedikit beberapa pengendara yang masih bisa lewat Ratu dari pantauan kami di lapangan. Baik, jadi belum ada evaluasi dari pihak terkait ya, Odi? Iya, belum sampai saat ini Ratu. Kemudian saya juga dapat kabar tentang adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas. Ini apakah betul, Odi? Iya, Ratu, benar. Jadi pada hari pertama kemarin ada sedikit insiden. Ada seorang pengendara mobil pribadi yang mengaku diminta sejumlah uang sebesar 100.000 oleh oknum anggota kepolisian yang sedang berjaga di sana, Ratu. Tetapi karena dia menolak, sehingga terjadi sedikit keributan, dan si pengendara sendiri mengaku memiliki rekaman video bahwa adanya dugaan pungli tersebut, Ratu. Namun setelah ditengahi oleh Kapolsek Kertapati, Bapak AKP Irwan Sidik, kemudian permasalahan itu selesai dan para pengendara tersebut, maksud kami, disilakan melanjutkan perjalanan, Ratu. Demikian. Sudah ada kabar tentang oknum petugas yang melakukan dugaan pungutan liar ini? Kabarnya seperti apa setelah insiden itu? Baik Ratu, setelah insiden itu pihak pimpinan dari polisi sendiri sudah mencoba memediasi petugas tersebut untuk mengetahui apakah dugaan itu benar atau tidak. Sementara pihak kepolisian tidak bisa menyidik lebih lanjut karena si pengendara yang menduga tadi dia sudah langsung melanjutkan perjalanannya, Ratu. Begitu, Ratu. Oke, baik, terima kasih Odi atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian informasi di live update edisi penyekatan lalu lintas Lebaran. Terus saksikan live update untuk memperbarui informasi Anda. Kemudian Tribuners, masih di tengah pandemi, kembali kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol di segala aktivitas. Saya Ratu Jati pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!